orang yang sudah mencapai usia 40 tahun telah mencapai puncak kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Kita harus mengenang bagaimana perjuangan orang tua kita mulai dari kecil sampai dengan membesarkannya. Di usia 40 tahun adalah awal dari puncak sukses seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Pertama kali marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita pada malam hari ini dapat hadir dalam pengajian rutin untuk Masjid Al-Ikhlas. Hadirin rahimakumullah, saya akan menyampaikan di sini dengan judul rahasia umur 40 tahun. Ya. Kenapa umur 40 tahun? Yang kene kan KB sing nom ya 40 ya. Insyaallah kalau selamat waras ya. Sing tua ya wis lebih kang 40. Jadi kudune ya melaksanakan. Anggar bisa bitak berarti 40 plus kan ya. 70 ya 40 ping Indo. Ya, jadi rahasia umur 40 tahun. Bagi yang belum mempersiapkan, bagi yang sudah ya harus sudah melaksanakan. Tapi ini bukan politik ya. Kenapa sekarang bisa umur 40 jadi? Iya. Usia 40 tahun memiliki rahasia tersendiri bagi umat manusia. Orang yang sudah mencapai usia 40 tahun telah mencapai puncak kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Katanya begitu. Usia 40 tahun itu katanya sudah berkembang tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan sosial dan juga kecerdasan religiusnya. Ya, sudah berkembang harus itu. Mungkin kalau di bawah 40 itu cerdas intelektualnya hebat, pikirnya hebat. Tapi kecerdasan sosialnya belum. Bagaimana dia memahami orang itu belum. Ya mungkin sudah berkembang tapi belum mencapai optimalnya. Juga kecerdasan religiusnya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasunal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amal sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan juga melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 tahun. Sehingga apabila dia telah dewasa umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa. Tadi doa yang Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amal sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku atau keturunanku. Sungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.
Yang pertama adalah perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Lafaz wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ya, diwasiatkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, berbuat baik itu tidak ada batasnya. Ya, karena alasan sudah berkeluarga, ya, dan lain-lain, sibuk, dia tidak lagi berbakti kepada kedua orang tuanya. Juga sudah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23-24, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa fid lahumā janahan dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya. Hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku atau menyayangiku pada waktu kecil. Cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Ketika orang tua sudah renta, kita harus perlakukan mereka dengan arif bijaksana. Dan jangan sekali-kali bilang atau menolak atau keberatan atas sesuatu yang menimpa. Ya, jadi memang orang itu kan mempunyai perkembangan ya, dari muda, dari kecil sampai tua. Sampai tua kan katanya dalam surat Yasin kan kembali kepada waman nu'amirhu nunaqisu fil khalq. Waman nu'amirhu nunaqisu fil khalq. Kalau sudah berumur kembali pada saat waktu dilahirkan, waktu awal. Jadi balik maning. Bocah cilik kan biasanya rewel nih. Wis tua ya mulai rewel. Ya mulai kayaknya mulai swidak mulai rewel maning. Asa kaget tuh. Ya. Makanya itu biasa ya. Karena memang kembali kepada awal-awal. Ya, itu sudah menjadi temut-temut kayak apa ya, tetap itu memang sudah alamiah gitu ya. Makanya anak-anaknya harus bersabar ya. Ya, sudah begitu. Kemudian yang kedua, belajar tentang proses perjuangan Bapak Ibu. Hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Yakni ibunya mengandungnya dalam perut dengan kasih sayang, begitu pula ketika dia melahirkannya. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahrun. Alhamdulillah. Ingat ya. Oh, iya. Ya, terima kasih. Ya. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Jadi memang ada beberapa versi ya dalam Al-Quran. Ada yang menyapihnya dalam 2 tahun, tapi di sini mengandung dan menyapihnya dalam 30 bulan. Itu minimal ya, mengandung 9 bulan, menyapihnya 21 bulan ya. Jadi minimal itu menyusui ya. Jangan sampai baru 6 bulan sudah ya karena kesibukan nggak menyusui lagi, itu yang nggak boleh. Ya, jadi itulah perjuangan orang tua kita. Kita harus mengenang bagaimana perjuangan orang tua kita, mulai dari kecil sampai dengan membesarkannya. Ya. Kemudian, siapapun kita sekarang ini, menjadi apapun kita,
baik hidup kita enak maupun tidak enak, ya dahulu kita mesti dengan melalui perjuangan daripada orang tua kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di usia 40 tahun adalah awal dari puncak sukses seseorang. Ngapunten nggih. Mengapa angka 40 tahun menjadi spesial? Karena hatta idza balagha asyuddah, sehingga apabila dia telah dewasa, yakni sampai pada telah sempurna kekuatan akalnya. Kan kita sering dengar istilah akil balik. Akil kan akal, balik sampai pada akalnya. Itu pada usia dewasa, ya 17 tahun sekitar itu kan disebut akil balik. Jadi akil balik itu artinya adalah sampai pada akal, dia sudah mulai bisa mempunyai, akalnya sudah utuh gitu. Ya. Itu mulai berakal itu dewasa 17. Tapi sempurna akalnya adalah umur 40 tahun. Hatta idza balagha asyuddah, sehingga apabila dia telah dewasa. Ya. Ini menunjukkan bahwa sampai pada umur 40 tahun merupakan masa setelah memasuki masa dewasa. Ya, di mana sudah memasuki fase-fase kehidupan berikutnya. Sehingga ini merupakan suatu masa puncak bagi kehidupan seorang. Misalnya sudah menunjukkan arah daripada seorang nanti seperti apa begitu. Tapi tidak mesti seperti itu ya, ini kan secara umum seperti itu. Ya. Kemudian keempat, wajib bersyukur. Lafaz qala rabbi ausi'ni, ya Tuhanku, tunjukilah aku, yakni ilhamilah kepadaku an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Nah, ini pertama adalah setelah umur 40 tahun kita diajari, kita minta kepada Allah supaya diberikan petunjuk, supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Ya. An'amta alayya wa ala walidayya, bersyukur atas nikmat kepada kita dan juga kepada kedua orang tua kita sebagai lantaran. Ya, artinya bahwa nikmat yang ada pada kita itu adalah merupakan lantaran daripada nikmat kepada kedua orang tua kita. Jadi kita jangan ngilang-ngilangaken, kita perjuangannya dewek, nah, tidak boleh. Tidak lepas daripada perjuangan kedua orang tua. Jadi mensyukuri nikmat itu kita mensyukuri juga nikmat atas kedua orang tua kita, diberi orang tua yang baik, yang mau merawat dan lain-lain. Itu kita harus bersyukur. Ya. Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, dalam surat Luqman, Masya Allah, Luqman ayat 12, walaqad atayna Luqman hikmatan an yashkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafaru fa innallaha ghaniyyun hamid. Karena sungguhnya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepadaku, kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya. Jadi ini juga perintah untuk bersyukur. Ya. Aniskurlillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Jadi kalau orang bersyukur itu adalah bersyukur kepada diri sendiri, kembali kepada diri sendiri.
Artinya bahwa manfaat bersyukur adalah untuk diri kita sendiri. Kalau kita melihat apa yang Allah berikan kepada kita itu sebagai sesuatu yang karunia, maka kita akan merasa bahagia. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang belum ada pada kita, pasti kita tidak akan jadi orang yang bahagia. Ya. Sekarang kita makan dengan pecel misalnya, tapi kita membayangkan, wah dia nggak makan karo sate lah, ya enak nih. Ya akhirnya orang enak pecel ini. Ya. Demikian juga makan karo sate, nah akibat orang kepenak makan karo sate, ya nggak karo apa mana jangan lumbu lah. Jadi yang dilihat yang nggak ada gitu, ya nggak akan enak. Nah, ini pasti kita akan mensyukuri. Semuanya seperti itu. Ya, jadi syukur akan kembali kepada may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Akan kembali kepada diri sendiri. Kemudian yang kelima, beramal soleh yang diridhoi. Wa an amala solihan tardahu. Kita minta petunjuk kepada Allah supaya kita dapat melaksanakan amal soleh yang diridhoi, amal soleh yang diridhoi. Ya, supaya kita ini selalu bisa melaksanakan kebaikan dimanapun kita berada, tidak bosan kita melaksanakan kebaikan, walaupun hanya ucapan, walaupun hanya zikir. Ya, ya makanya justru kita ini berorganisasi ya dalam jamaah ini supaya kita ini dimudahkan dalam kebaikan. Ya. Kalau kita berorganisasi kan nanti anak pengajian angkat, anak Jumat berbagi sih, nah, ya hari Jumat membagi sembako, nah, ya bisa. Kalau kita sendiri kan nggak mungkin kita punya suatu semangat untuk beramal ya. Jadi itulah pentingnya kita berjamaah. Kemudian yang keenam, keturunan yang baik. Ya. Waslih li fi dzurriyyati, berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada dzurriyyah kita, kepada anak cucu kita. Ya. Jadi ibaratnya kan sering saya sampaikan bahwa anak cucu itu kan kalau bahasa Jawanya itu kan bisa mikul dhuwur mendem jero. Ya, artinya bahwa kalau kita punya kebaikan, mereka meneruskan. Tapi kalau kita punya keburukan, mereka bisa menghapus keburukan kita dengan kebaikan yang mereka lakukan. Ya. Misalnya kita ya jadi orang biasa-biasa, mereka jadi jadi hafid, jadi penceramah, jadi apa kan? Atau mungkin jadi orang yang kaya, yang dermawan. Ini orang tuanya pasti akan keseleberan kebaikannya. Ya. Walaupun mungkin orang tuanya dulu tidak seperti itu. Ya. Jadi itu dalam bahasa Jawa itu adalah mikul dhuwur mendem jero. Ya, walaupun sekarang ini mungkin banyak mengikuti apa enggak sekarang. Masalah keturunan, nasab lagi rame diperbincangkan. Masalah nasab habaib. Pada mengikuti apa enggak? Rame ya. Ya, dulu kan habaib kan ya terutama oleh kaum Nahdien kan sangat dihormati ya. Bahkan ya luar biasa lah penghormatannya ya. Nah, sekarang ada beberapa pihak yang mempertanyakan, menghujat, mencoba mengutik-utik habaib yang ada di Indonesia, termasuk tokoh-tokohnya yang dulu sangat dihormati, mulai dihujat. Alasannya pertama adalah bahwa ternyata habaib yang di Indonesia itu terputus, tidak sampai ke jalurnya Rasulullah SAW. Ada teori yang seperti itu. Yang kedua bahwa mereka itu datang ke Indonesia justru ditarik oleh orang Belanda supaya masuk ke Indonesia, supaya dengan mereka mempengaruhi orang-orang pejuang jangan menentang
Belanda, karena itu adalah dosa, katanya begitu. Yang ketiga, katanya mereka tuh datang tanpa bawa apa-apa, di sini hanya mencari uang. Dan masih banyak lagi, ada lagi yang masih tuduhan-tuduhan yang memalsukan sejarah, ada tuduhan memalsukan makam, dan makam palsu ya, makam dipalsukan. Ya, ada memalsukan keturunan, yang mengaku bahwa salah seorang keturunan keraton itu katanya nenek moyang mereka. Ternyata dari keraton diklarifikasi, oh bukan, tidak benar. Ya. Ramai sekarang diperbincangkan, sehingga sekarang itu jadinya sudah mulai. Ya. Saya nggak tahu apa latar belakangnya kok, apa kebetulan mendekati pemilu, apa hubungannya ada apa tidak, ya, dan lain-lain. Saya kurang tahu, tapi sekarang ramai sekali. Coba kita bisa lihat di namanya diskursus ya, pembicaraan-pembicaraan di YouTube itu banyak sekali. Bahkan kata-katanya sudah sangat kasar gitu menurut saya. Ya kalau Muhammadiyah kan biasa lah ya. Habaib ya kita hormati sebagai dzurriyyat Rasulullah, tapi kan tidak berlebihan, ya tidak berlebihan. Sehingga sekarang juga kita ya tidak berlebihan. Enggak itu tuh habaib yang nor apa, kita kan enggak menghormati sekali, ya, enggak mengistimewakan, menghormati tapi tanpa mengistimewakan, sehingga tidak terjadi seperti ini. Sekarang dulu mereka sangat mencintai, sangat menghormati, luar biasa. Sekarang kebalikannya, jadi membenci juga dengan kata-kata yang sangat kasar sekali. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang ketujuh, ini tubtu ilaika, sungguhnya aku bertobat kepada engkau. Ya kita supaya diberi petunjuk oleh Allah supaya kita pandai bertobat atas segala kesalahan yang kita perbuat. Ya. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Supaya kita taubat kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Ya. Kemudian yang ke-8, wa inni minal muslimin, istiqomah dalam Islam. Dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi supaya kita ini istiqomah dalam kita beragama. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dengan kita ini berjamaah, dengan kita ini berorganisasi, menjadikan kita istiqomah dalam kita beramal. Ya. Karena kan ada ikatan sih, oh yang malam semua ngaji kok, nah, kan menjadi istiqomah. Tanpa kita dalam jamaah, ya kita tidak bisa mengistiqomahkan untuk ngaji. Saya punya teman dulu waktu nom-nomane sering ngaji barang itu takon priwe, Mas. Cokon ngaji nang iki. Ngaji nang TV. Nah. Ya bagus. Bagus sih bagus ya. Ngono sing mulangnya hebat-hebat. Cuma kan tidak dapat barokahnya forum pengajian, tidak dapat barokahnya jamaah kita. Ya, kalau kita jamaah kan ya orang kita sing mulang mung kaki rahmat ya ora. Ya, barokahnya jamaah itu ada gitu. Jadi jangan melihat yang mulang ban serep ya, bayangnya gini. Saya kira demikian. Ban serep aja kesuwen pok njedor. Yang ban serep tegak kesuwen kan jedor. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.